السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membaca kisah perang Bani Mustaliq dari kitab Sirah Ibn Hisham, atau lebih tepatnya Tahdzib Sirah Ibn Hisham, sampai pada ucapan Shannif rahimahullah, "Tsumma masya Rasulullah SAW bin nasi yawmahum dhaka hatta amsa wa laylatahum hatta asbah wa sadra yawmihim dhalik hatta adathum asyams." Masih ingat yang kemarin kisahnya, bahwa ketika Bani Mustaliq siap-siap mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin, maka Rasulullah SAW sebelum mereka menyerang, Rasulullah SAW berangkat menyerang mereka, sehingga bertemulah dua pasukan, tazahafa, masing-masing merayap mendekat sampai terjadilah peperangan, pertempuran, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin dan Allah kalahkan mereka Bani Mustaliq. Sebagian mereka ditawan, sebagian mereka terbunuh, dan harta mereka menjadi pampasan perang. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Tetapi yang terjadi kasus dalam perang Bani Mustaliq ini banyak. Kejadiannya singkat peperangannya, tetapi kisah di balik perang tersebut yang banyak. Kisah tentang pertikaian dua orang muhajirin, atau satu orang dari Ansar dengan satu orang yang dijamin oleh muhajirin, yaitu seorang dari Bani Ghifar yang dijamin keamanannya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika berebut air, terjadi keributan antara keduanya, hampir berkelahi. Tiba-tiba yang satu memanggil, "Ya lil Ansar," kata orang Ansar. Maka Bani Ghifar ini, seorang dari suku Ghifar ini mengatakan, "Wahai muhajirin." Ansar penduduk asli, sedangkan muhajirin pendatang. Isu ini sungguh sangat laku sebagaimana kita katakan kemarin, sehingga langsung mulai berbicara tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, mengucapkan ucapan-ucapan yang kurang ajar, yang memicu pertikaian bukan hanya dua orang, tapi dua suku atau dua golongan manusia, yaitu muhajirin dan Ansar. Dia merasa dirinya sebagai orang-orang Ansar, orang Madinah, maka dia berbicara, "Lihatlah tamu-tamu kita ini, gara-gara mereka
yang membuat kita jadi banyak, yang membuat kita jadi berbagai macam problem menimpa kita, memaksa kita harus berperang dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang mulai kurang ajar. Mulai kurang ajar. Karena lihat urusan masalah berebut air. Tetapi sang munafik ini berbicaranya lain. Bicaranya mencerca muhajirin yang tentunya di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ucapan ini jelas-jelas ucapan kufur. Ucapan dari sang munafik ini ucapan kufur. Dan ternyata ada seorang anak muda radhiyallahu taala anhu yang mendengar ucapan munafik ini, yaitu sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid ibn Arqam mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW sungguh sangat sakit hatinya. Karena termasuk muhajirin adalah Rasulullah SAW. Dasar, kalau bahasa bebasnya begitu, pendatang, ngelunjak. Dia itu di sini tamu. Dia dalam keadaan begini dan begitu. Tentunya Rasulullah SAW sakit hatinya. Tetapi ketika datang Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Rasulullah SAW, menyatakan, wallah, ana enggak bilang begitu. Demi Allah, aku tidak mengatakan seperti itu. Bersumpah dengan nama Allah, mendustakan apa yang diucapkannya. Maka yang terkesan, siapa yang berdosa? Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Arqam tentunya seorang mukmin tidak gampang-gampang bersumpah. Sedangkan munafik, sebagaimana Allah katakan, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Munafik mengambil sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Kalau sudah kepepet, wallahi. Kepepet, wallahi. Ingin lari dari perang, wallahi. Saya begini, saya begitu. Inna buyutana aurah, wallahi. Maka di sini bersumpahlah sang munafik ini dengan nama Allah. Tentunya Rasulullah SAW menghormati sumpah yang dipakai di dalamnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang hadir dari kalangan Ansar juga berkata, ya Rasulullah, bisa jadi dia salah dengar. Jadi Zaid bin Arqam, bisa jadi anak muda ini mungkin salah paham atau salah dengar atau yang jelas membela Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang tadinya tokoh mereka. Tadinya dibesarkan oleh mereka. Sampailah berita ini kepada Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr terheran-heran melihat Rasulullah SAW memerintahkan berangkat. Memerintahkan birrahil untuk segera berangkat. Padahal waktunya bukan waktu yang biasa orang safar. Di siang hari yang panas terik. Maka Usaid bin Hudayr bertanya, nggak tahu kejadiannya. Ya Rasulullah, engkau berangkat di waktu yang tidak biasanya engkau berangkat. Kenapa? Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau gak dengar? Sahibukum, sahabat kalian itu mengatakan begini dan begitu. Yang dimaksud sahabat kalian? Naam, Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maka tentunya Usaid bin Hudayr seorang mukmin taqi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah SAW, maka dia menyatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau yang mulia, dia yang hina. Karena munafik tadi berkata, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Sungguh orang yang mulia nanti akan mengusir orang-orang yang hina itu. Maksudnya kami penduduk setempat orang-orang mulia akan mengusir pendatang-pendatang itu, orang-orang yang hina. Maka Usaid membantahnya, padahal beliau orang Ansar, penduduk setempat, penduduk asli, bahkan tokohnya, membantah ucapan munafik tadi dan berkata, wallahi laqad ja'ana bika ya Rasulullah, sungguh antal aziz, engkaulah yang mulia, wa hadzal rajul dzalil, orang itu yang lemah, yang hina, yang rendah. Tetapi ya Rasulullah, sabarlah menghadapi orang ini. Kenapa? Kata Usaid Ibn Hudayr, orang ini tadinya ditokohkan. Setelah Allah datangkan engkau kepada kami, Allah muliakan kami dengan keberadaan engkau wahai Rasulullah, maka seakan-akan engkau merampas kepimpinannya. Sehingga dia begitu. Ini dia bersikap seperti itu karena seakan-akan dia terampas kepemimpinannya. Yang tadinya segala sesuatu tanyanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, sekarang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan berangkat. Berangkatlah pasukan
Di siang hari panas terik sampai malam. Sampai sorenya. Malamnya dilanjutkan berangkat lagi sampai pagi. Paginya dilanjutkan lagi berangkat sampai siang. Masya Allah. Tidak berhenti dari mulai siang sampai malam sampai pagi lagi sampai siang lagi. Hatta adathum syams. Sampai di siang hari mereka merasa terganggu dengan panasnya matahari. Jadi sudah nggak kuat dengan panasnya matahari. Tsumma nazala bin nasi. Kemudian singgah Rasulullah SAW membawa manusia untuk singgah. Falam yalbathu an wajadu massal ardi fawaqa'u niyaman. Maka tidak berapa lama menyentuh tanah langsung semuanya tidur. Karena capeknya. Berangkat di siang hari, panas terik sampai malam, malam berangkat dilanjutkan lagi sampai paginya, pagi berangkat lagi sampai kepanasan. Setelah kepanasan Rasulullah SAW memerintahkan untuk istirahat, maka falam yalbathu an wajadu massal ardi, tidak berapa lama setelah badan ini menyentuh tanah, istirahat, fawaqa'u niyaman, mereka pun terjatuh tidur, mereka pun tertidur semuanya. Wa inna ma fa'ala dzalika Rasulullah SAW liyushghilun nasa 'anil hadits alladhi kana bil amsi. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah untuk menyibukkan mereka dari pertikaian yang kemarin. Jadi ketika mereka bertikai, ya Rasulullah mereka begini, mereka begitu, berangkat sekarang kata Nabi. Maka mereka tersibukkan, mempersiapkan bekalnya, persiapan ini, persiapan itunya, kemudian berangkat. Dan dalam berangkat tentunya di siang hari mereka capek, sibuk, ini dan itu. Sehingga terlupakan dari kejadian yang kemarin. Itu hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar jangan sampai berlanjut pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Tsumma raha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin nas. Wasalakal Hijaz. Kemudian berangkatlah pagi harinya atau di sore harinya. Raha adalah berangkat sore hari. Kalau ghada berangkat pagi hari. Taghdu wa taruh. Masih ingat hadis tentang seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah seperti burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seorang mukmin yang bertawakal itu seperti burung. Taghdu berangkat pagi dalam keadaan khimasan, dalam keadaan kosong teliknya. Wa taruhu bitana, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Gitu Bu. Enggak pakai menimbun-nimbun, enggak pakai macam-macam. Besok berangkat lagi cari makan, pulang sudah kenyang. Kembali kepada kalimat roha. Tsumma roha, berarti berangkat sore. Sore harinya berangkat. Wasalakal Hijaz, melewati daerah Hijaz. Hatta nazala ala ma'il Hijaz, hingga singgah di mata air di Hijaz. Fuwaiqin Naqi', di atas sedikit daerah Naqi'. Fuwaiq dari fauqa. Fauqun Naqi' itu di atasnya, tapi kalau fuwaiq di atasnya sedikit. Yang yuqalu lahu Baq'a, yang dinamakan mata airnya dengan mata air Baq'a. Falamma raha Rasulullah SAW habbat 'alan nasi rihun adathum wa tukhawwifuhum. Ketika berangkat sore hari itu berhembus angin yang kencang. Angin yang mengganggu mereka. Bahkan tukhawwifuhum atau khawwifuha, mengganggu dan menakut-nakuti mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, la takhafuha, jangan mengkhawatirkan. Ini jangan takut. Fa inna ma habbat li mauti 'azimin min udama'il kuffar. Sesungguhnya angin ini bertiup memberikan berita tentang matinya seorang tokoh dari tokoh-tokoh orang kafir. Falamma qadimul Madinah wajadu Rifa'ah ibni Zaid ibni Tabut. Ketika sampai di Madinah, ternyata telah mati seorang tokoh Yahudi yang bernama Rifa'ah ibni Zaid ibni Tabut. Salah seorang tokoh dari Bani Qunayqa atau Qainuqa. Wa kana 'aziman min 'udhama'il Yahud. Orang ini adalah tokoh-tokoh besar yang dibesarkan oleh orang Yahudi. Wa kahfan lil munafiqin, dan tempat bernaungnya para munafiqin. Ini para munafiqin bernaungnya kepada Yahudi. Mata fi dzalikal yaum, dia mati pada hari tersebut. Wa nazalatis surah allati dzakara Allahu fiha al-munafiqina fi ibni Ubay wa man kana ala mithli amrih. Kemudian turunlah ayat Allah
surat dari surat-surat Al-Quran yang Allah sebutkan padanya tentang munafiqin. Khusus surat tentang munafiqin. yakni tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang yang sejenis dengannya, yang ala mitli amrih, yang semodel dengannya. Setelah turun ayat, bahkan bukan ayat, surat lengkap tentang munafikin, sampai kalimatnya Allah sebutkan pula bahwa mereka akan berkata la yukhrijannal a'azzu minhal adzal dan seterusnya, maka Rasulullah SAW memegang telinganya Zaid ibn Arqam. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadzal ladzi awfa lillahi biudunih. Ini orang adalah orang yang jujur, terpercaya apa yang didengar oleh telinganya. Tadi ketika Zaid bin Arqam menyampaikan beritanya, datang munafik menyatakan wallahi, wallahi, wallahi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Sampai-sampai beberapa orang meragukan pendengaran Zaid bin Arqam. Bahkan sebagian menyatakan mungkin dia salah dengar ya Rasulullah. Mungkin dia kurang paham apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Allah SAW diam. Ternyata turun ayat membenarkan Zaid bin Arqam dan mendustakan sumpah palsunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang menjelaskan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Allah buktikan yang benar adalah benar, yang dusta adalah dusta. Allah sebutkan persis kalimatnya, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka Nabi memegang telinganya Zaid bin Arqam dan menyatakan dialah orang yang jujur, yang sungguh menunaikan apa yang didengar oleh telinganya. Wa balagha Abdullah bin Ubay bin Salul alladhi kana min amri abihi. Tiba-tiba sampailah berita ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Hati-hati. Kalau Abdullah bin Abdullah berarti anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya tokoh munafikin ini seorang mukmin. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, mendengar ayat yang turun membenarkan Zaid bin Arqam dan mendustakan bapaknya. Maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu balagani annaka turidu qatla Abdullah ibn Ubay. Aku mendengar bahwa engkau menginginkan untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini bapaknya dia. Fima balagaka anhu, yaitu karena apa yang sudah sampai kepadamu dari beritanya. Fa in kunta la budda fa'ilan famurni bihi fa ana ahmil ilaika ra'sahu. Ya Rasulullah, kalau memang benar demikian engkau ingin membunuhnya, perintahkan aku untuk membunuhnya. Niscaya aku akan bawa kepalanya kepadamu ya Rasulullah. Lihat, seorang mukmin lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada bapaknya sendiri. Seorang mukmin lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada bapaknya sendiri. Ya Rasulullah, kalau memang demikian kau inginkan membunuh dia, perintahkan aku. Biar aku bunuh bapakku dan aku bawa kepalanya kepadamu. Wallahi laqad alimatil khazraju maka nalaha min rajulin abarra biwalidihi minni. Dan sungguh suku Khazraj telah tahu bagaimana baktiku kepada orang tua. Mereka tahu bagaimana aku terhadap orang tuaku, tidak ada yang paling berbakti kepada orang tua melainkan aku. Yani aku akan bunuh dia bukan karena aku durhaka kepadanya atau aku tidak berbakti karena aku dalam keadaan tidak sayang pada orang tuaku, bukan. Tetapi karena engkau perintahkan aku taati. Adapun berbakti, orang-orang Khazraj tahu tidak ada yang paling berbakti kepada orang tuanya melainkan aku. Wa inni akhsha an ta'mura bihi ghairi faqatala fayaqtulahu. Aku khawatir engkau nyuruh orang lain membunuh, kemudian membunuh dia. Fala tad'uni nafsi anzur ila qatil Abdullah ibni Ubay yamshi fin nas. Maka niscaya aku enggak akan bisa tenang melihat orang yang membunuh bapakku masih berjalan di muka bumi dengan tenang. Aku enggak akan tentram melihat orang yang membunuh bapakku berjalan di muka bumi. Fa'aqtulahu, maka niscaya aku akan bunuh dia juga. Fa'aqtul rajulan mu'minan bikafir. Akhirnya aku membunuh seseorang mukmin karena membela seorang yang kafir. Fadkhulun nar, niscaya aku akan masuk neraka ya Rasulullah. Maka lebih baik kalau mau menyuruh membunuh dia, biar suruh aku, jangan suruh orang lain. Ikhwan fillah, a'azakumullah, orang-orang Arab demikian keadaannya. Kalau sudah bapaknya dibunuh oleh seseorang, maka dia tidak akan puas sampai dia membunuh orang yang membunuh bapaknya.
Maka ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Dikhawatirkan oleh Abdullah ibni Ubay bin Salul. Anaknya sang munafik. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau orang lain yang membunuhnya, aku khawatir. Aku gak akan tentram melihat orang yang membunuh bapakku berjalan di muka bumi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, bal natarafaq bihi wa nussin sohbatahu ma baqiya ma'ana. Bahkan kata Nabi, aku atau kami akan bersikap lembut kepadanya. Akan sabari dia. Wa nuhsin sohbatahu, dan kita akan bersikap baik kepadanya selama dia bersama kita. Kalau sudah bersama orang kafir ya lain lagi. Selama bersama kita, kita akan sikapi dengan baik. Wa ja'ala ba'da dzalika idza ahdatsa al-hadath kana qaumuhu humul ladzina yu'atibunahu. Setelah itu berubah peta. Setelah kejadian itu berubah lagi peta. Ini peta keadaan masyarakat berubah. Semua tahu ternyata sang munafik ini pendusta, dan ketika berdusta dengan nama Allah lagi, dia menyatakan wallahi demi Allah aku tidak mengatakan seperti itu. Dan itu diketahui oleh kaum muslimin karena turun ayat mengenai dia dan dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh Rasulullah SAW, dibaca di rumah-rumah, dibaca di masjid. Surat Al-Munafiqun. Sehingga sudah merata di masyarakat. Ini orangnya yang disebut oleh Allah. Oh, ini pendustanya. Sehingga tidak lagi dia ditokohkan. Tetapi justru kalau ada kesalahan dari orang ini, bersikap dengan sikap-sikap yang kurang ajar atau sikap-sikap yang tidak pantas, maka bukan lagi muhajirin yang marah. Justru dari kaumnya sendiri yang marah. Orang-orang Khazraj dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan Ansar, mereka yang marah. Mereka yang yu'atibunahu wa yu'khudunahu wa yu'annifunah. Mereka yang mencercanya, mereka yang menghukumnya, mereka yang menyikapinya dengan keras. Justru kaumnya sendiri, sukunya sendiri. Malu kepada Rasulullah SAW dan malu kepada kaum muslimin. Tadi ketika di tempat Bani Mustalik, masih sebagian membela. Mungkin Zaid Arqam salah dengar ya Rasulullah. Mungkin dia salah paham apa yang diucapkan oleh. Masih ada pembelaan sedikit. Tapi ketika turun ayat ternyata memang dia benar-benar berkata seperti itu. Khalas. Seorang mukmin pasti akan benci kepada pendusta yang jelas-jelas pendustanya. Atau yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung min fawqi sab'i samawat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab. Setelah kejadian ini dan perubahan keadaan, maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Hina balaghahu dzalika min sya'nihim." Ketika sampai berita bahwa mereka menyalahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan mereka yang menegurnya, mereka yang mencercanya, mereka sendiri, sukunya sendiri, maka beliau berkata kepada Umar, "Kaifa tara ya Umar?" Bagaimana kau lihat wahai Umar? Ini lihat hasil dari hikmah dan kesabaran. Hasil dari hikmah dan kesabaran. Ama wallahi law qultuhu yawma qulta li. Amma wallahi law qataltuhu yawma qulta li uqtulhu la ur'idat lahu anifun law amartuha al-yawm biqatlihi laqatalathu. Lihat wahai Umar. Lihat keadaannya sekarang. Sungguh demi Allah, kalau waktu itu aku bunuh dia, ketika engkau wahai Umar berkata, bunuh saja ya Rasulullah. Kalau aku benar-benar bunuh, la ur'idat, akan goncang keadaan. Bisa-bisa perang betul antara Muhajirin dan Ansar. Bisa-bisa perang betul antara Muhajirin dan Ansar. Tetapi kalau sekarang aku perintahkan, bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, niscaya kaumnya sendiri yang akan membunuh. Bahkan niscaya anaknya sendiri yang akan membunuh. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar. Umar marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW terbimbing dengan wahyu dan menyatakan dengan apa yang dikatakannya, jangan. Kalau kita bunuh sekarang, niscaya mereka akan berkata Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi ternyata setelah Allah turunkan bukti-buktinya, kalau aku katakan bunuh dia, niscaya kaumnya sendiri yang akan membunuhnya. Maka Umar pun mengakui kesalahannya dan menyatakan qad wallahi alimtu, sungguh demi Allah aku sudah tahu ya Rasulullah, la amru Rasulillahi a'zam barakatan min amri,
Sungguh aku telah yakin bahwa urusan Rasulullah dan perintah Rasulullah selalu lebih agung dan lebih bagus daripada perintahku dan ucapanku. Ya, ini tentunya ucapan Rasulullah SAW pasti lebih baik. Pasti lebih bagus. Wa qadima Maqis ibn Subabah. Selesai kisah masalah sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah berikutnya yang masih berkait dengan Bani Mustalik adalah Maqis ibn Subabah. Masih ingat siapa yang terbunuh dengan tidak sengaja di dalam peperangan Bani Mustalik? Yang terbunuh dalam keadaan oleh orang muslim sendiri dengan tidak sengaja dikira musuh adalah Hisham ibn Subabah. Hisham ibn Subabah. Nah sekarang datang orang yang bernama Maqis ibn Subabah. Berarti saudaranya. Datang min Makkah, dari Makkah, musliman. Mengaku muslim. Fima yudhir. Yani dia pada apa yang ditampakkannya seakan-akan dia masuk Islam. Faqala ya Rasulullah ji'tuka musliman. Ya Rasulullah aku datang kepadamu dengan masuk Islam. Wa ji'tuka atlubu diyata akhi. Dan aku datang kepadamu untuk menuntut diyatnya saudaraku Hisham ibn Subabah. Karena seorang yang dibunuh secara tidak sengaja mesti pembunuhnya membayar diyatnya, dendanya senilai 100 ekor unta. Itu besar. Sangat besar sekali. Bisa M kalau rupiah, bisa miliar. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, bisa diperkirakan kalau sapi dan kerbau saja harganya bisa jutaan, dikali 100 bisa 10 juta, kali 100 1 M. Qutila khata'an, yang terbunuh dengan keliru, maka datanglah saudaranya, aku menuntut diyatnya, bayarkan diyatnya kepadaku. Aku keluarga dia yang terbunuh, maka aku berhak untuk menuntut diyat. Fa'amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidiyati akhihi Hisham ibn Subabah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan diyatnya untuk Hisham ibn Subabah yang terbunuh dengan tidak sengaja. Faqama 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ghairu katsir. Maka saudaranya ini Maqis ibn Subabah tinggal bersama Nabi di situ hanya beberapa hari saja, tidak lama. Hanya beberapa hari saja. Tsumma ghada ala qatil akhihi faqatalah. Beberapa hari berikutnya dia mendatangi orang yang membunuh saudaranya, yaitu yang membunuh Hisham ibn Subabah. Dia balas bunuh. Jadi sudah dibayar diyatnya, tetap pembunuh saudaranya dibunuh oleh dia. Setelah dibunuh, kemudian dia lari ke Mekah, murtad kembali. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, jahatnya orang ini. Dia melakukan dua perkara. Ingin mendapatkan diyatnya, mendapatkan harta. Yang kedua, ingin membalas dendam saudaranya. Karena mereka semasa jahiliyah sudah terkenal. Seluruh orang-orang Arab menyatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Belalah saudaramu benar ataupun salah. Tolonglah saudaramu dalam keadaan benar ataupun dalam keadaan salah. Sehingga walaupun ini kafir, ini muslim, tetap kalau dibunuh, dia marah. Ini sifat-sifat jahiliyah seperti itu. Wa usiba min Bani Mustalik yawma idzin nas. Dan didapat dari perang Bani Mustalik beberapa orang tertimpa, terbunuh, dan beberapa orang tertawan. Wa qatala Aliun ibn Abi Thalib minhum rajulain. Ali sempat membunuh dua orang dari Bani Mustalik, yaitu Malik dan anaknya. Wa qatala Abdurrahman ibn Auf rajulan. Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh satu orang dari mereka. Min fursanihim, dari pasukan berkuda mereka. Yang dipanggil dengan nama Ahmar atau Uhaimir. Dan beberapa lagi ditawan. Wa kana Rasulullah sallallahu qad asaba minhum sabiyan katsira. Dan Rasulullah SAW mendapatkan banyak tawanan. Anak-anak dan para wanita. Fasya qasmuhu fil muslimin. Maka dibagikanlah pembagiannya untuk kaum muslimin. Wa kana fi man usiba yawma idzin minas sabaya Juwairiyah. Dan di antara tawanan-tawanan itu ada yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah anaknya Harits ibn Abi Dirar. Sedangkan Harits ibn Abi Dirar adalah pemimpin Bani Mustalik. Yang kemudian jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kisah
Juwairiyah sampai menjadi istri Rasulullah SAW? Ada kisahnya tersendiri. Padahal Juwairiyah justru bukan menjadi bagian Rasulullah SAW. Dikisahkan oleh Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Lamma qassama Rasulullah SAW sabaya," ketika Nabi membagikan tawanan-tawanan perang itu, tawanan perang Bani Mustalik, waqa'at Juwairiyah bint al-Haris fi sahmin li Thabit ibn Qais. Ternyata Juwairiyah didapat sebagai bagiannya Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu taala anhu. Atau anaknya, anak pamannya. Maka Juwairiyah menjadi tawanannya, jadi budaknya Thabit ibn Qais. Tetapi Juwairiyah katabat nafsahu. Katabat yang disebut dengan mukatabah itu adalah mencicil dirinya supaya merdeka. Mencicil dirinya supaya merdeka. Maka Juwairiyah dengan harta yang dimilikinya, dengan perhiasan yang dimilikinya, dia jadikan sebagai borahnya atau sebagai pencicil dirinya supaya merdeka. Wa kanat imra'atan hilwatan mallahah. Juwairiyah adalah seorang wanita yang manis, yang mallahah. Malahah juga maknanya hampir sama, cantik atau manis. Wala yaraha ahadun illa akhadat min nafsihi. Tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali tertarik dengan dia. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasta'inuhu fi kitabatiha. Maka Juwairiyah setelah sebagiannya dicicil masih kurang, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasta'inuhu untuk minta bantuan memerdekakan dirinya. Dia tahu kalau Rasulullah SAW adalah orang yang baik, orang yang karim, orang yang dermawan. Dan dia datang juga memanggilnya dengan panggilan penghormatan, ya Rasulullah. Memanggil dengan nama ya Rasulullah. Berarti ada pengakuan kalau beliau SAW adalah betul-betul Rasul. Kata Aisyah, "Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha ala babi hujrati." Sungguh demi Allah, tiba-tiba dia sudah ada di hadapan kamarku, kata Aisyah. Fakarihtuha, dan aku tidak suka. Wa araftu annahu sayara minha Rasulullah sallallahu mar'aitu, dan aku yakin Rasulullah sallallahu pun akan melihat kepadanya seperti aku melihat kepadanya. Aisyah radhiyallahu taala sebagai wanita melihatnya, wah, ini bahaya. Cantik. Ini bahaya ini. Kemudian dia berpikir, Rasulullah pun kalau melihat pasti akan tertarik. Sebagaimana aku tertarik. Kalau wanita melihat wanita lain cantik, tertarik, justru menjadi ketakutan. Wah, ini pesaing saya, ini bahaya. Ya. Sehingga dia khawatir kalau Rasulullah pun akan melihat seperti dirinya. Akan tertarik juga dengan wanita ini. Qala fadakhalat alaihi faqalat. Maka wanita tadi menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ana Juwairiyah. Dan perbedaannya kalau budak dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka ditutup sampai ke mukanya dengan cadarnya. Kalau budak tidak. Ini perbedaan hukum antara wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Makanya sebagian ulama menyatakan mereka-mereka yang tidak menutup wajahnya adalah kelasnya seperti budak-budak itu tadi. Nah, qala, berkata wanita tadi, ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintil Haris ibn Dirar, sayyid qaumihi. Ya Rasulullah, aku Juwairiyah, anaknya Haris ibn Abi Dirar. Aku adalah anak tokoh kaumnya. Wa qad asabani minal bala'i ma lam yakhfa alaik. Dan aku sudah tertimpa bencana sebagaimana kau tahu. Sebagaimana tidak samar atasmu, wahai Rasulullah. Fawaqa'tu fi sahmin li Thabit ibn Qais ibn Syammas, dan aku terjatuh di dalam tawanannya Thabit ibn Qais ibn Syammas, atau anak pamannya. Kata perawi meragukan apakah betul-betul Thabit atau anak pamannya Thabit. Fakatabtuhu ala nafsi, maka aku berupaya untuk mencicil diriku supaya merdeka. Faji'tuka asta'inuka ala kitabati, maka aku meminta kepadamu bantuan untuk membantu aku untuk memerdekakan diriku. Qala fahallaka fi khairin min dzalik. Nabi berkata kepadanya, apakah mau aku berikan kepadamu yang lebih baik dari itu? Qalat wa ma huwa ya Rasulullah. Dia bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qala aqdi anka kitabatak wa atazawwajuk.
aku merdekakan engkau dan aku nikahi engkau. Qalat na'am ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Qal qad fa'altu. Kalau begitu aku sudah lakukan. Aku sudah nikahi engkau. Demikian. Kalau menikahi seorang budak dengan maharnya dimerdekakan, dibahas dalam fikih itu boleh. Maharnya adalah dimerdekakan sebagai maharnya. Wa kharajal khabar ila nas. Begitu Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritanya cepat menyebar kepada manusia. Qad tazawwaja Juwairiyah bint al-Haris ibn Dirar. Rasulullah SAW telah menikahi Juwairiyah bint al-Haris ibn Abi Dirar. Maka manusia semua yang memegang tawanannya masing-masing, semuanya berkata, Asharu Rasulullah, kalau begitu tawanan kita adalah iparnya Rasulullah SAW. Enggak pantas aku menawan seorang merupakan iparnya Rasulullah. Maka dimerdekakan semuanya. Fa'arsalu ma bi'aidihim. Maka para sahabat semuanya memerdekakan budak-budak mereka. Ya khonibidinazakumullah. Ini barokahnya Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat falaqad u'tiqa bitazwijihi iyyaha mi'at ahli bait. Sehingga dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah dimerdekakan tawanan-tawanan Bani Mustalik itu hampir 100 orang lebih dari ahli bait min Bani Mustalik. Dari orang-orang dari kalangan Bani Mustalik, keluarga, kerabat Juwairiyah. Sehingga Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha akhirnya berkata, Fama a'zam imra'atan kanat a'zam ala qaumiha barakatan minha. Sungguh tidak ada satu wanita pun yang lebih berkah terhadap kaumnya melainkan Juwairiyah. Seorang wanita yang paling memberikan berkah, menyebabkan barakah pada kaumnya adalah Juwairiyah. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Yazid ibn Ruman anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kisah lain. Ini yang saya katakan tadi, Bani Mustalik, perang Bani Mustalik itu sebentar. Tetapi kisah yang mengiringinya sangat banyak. Ada kisah pertikaian yang akhirnya muncullah tokoh munafik dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW dan para muhajirin. Ada kisah tentang Abu Subabah atau kisah Maqis ibn Subabah. Ada kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Dan ada pula kisah yang sekarang akan kita kisahkan adalah tentang turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik membawa berita, maka telitilah lebih dulu. Yaitu dikisahkan dari Yazid ibn Ruman bahwa Rasulullah SAW mengutus kepada mereka. Setelah mereka masuk Islam semuanya, ini Bani Mustalik. Setelah mereka semuanya masuk Islam karena merasa iparnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menikahi anak pimpinan mereka. Sehingga mereka merasa mereka masih saudara, masih famili dengan Rasulullah SAW. Mereka semuanya masih Islam. Maka Rasulullah mengutus kepada mereka untuk mengambil zakat. Mengambil harta zakat. Yang diutus adalah Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Falamma sami'u bihi rakibu ilaihi. Ketika mendengar utusan datang dari Rasulullah SAW, maka mereka pun menunggangi kudanya berangkat ke pinggir kota. Falamma sami'a bihim habahum. Ternyata utusan tadi ketika melihat Bani Mustalik di atas kuda-kuda mereka di pinggir kota, siap siaga, yang tentunya mereka kemana saja membawa senjata, maka dia mengira bahwa mereka akan membunuhnya. Faraja'a ila Rasulillah SAW fa akhbarahu anna al-qauma qad hammu biqatlihi. Maka dia kembali pulang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan beritanya, ya Rasulullah, mereka akan membunuh aku. Wa mana'uhu ma qimalahum min sadaqatihim, dan mereka tidak mau membayar sedekah. Jadi mereka akan menyerang aku, akan membunuh aku, berarti mereka tidak mau bayar zakat, tidak mau membayar zakat. Fa aktsarul muslimuna fi dzikri ghazwihim, maka kaum muslimin pun banyak menyebut tentang memerangi mereka. Perangi saja Rasulullah, kita serang saja Rasulullah. Semua bicara ghazwah. Sampai-sampai Rasulullah SAW hampir saja memenuhi permintaan mereka untuk menyerang Bani Mustalik kembali. Hatta hamma Rasulullah SAW bi an yaghzuwahum. Hampir-hampir Rasulullah SAW
menginginkan untuk memerangi mereka. Fa bainama hum ala dzalik, ketika mereka dalam keadaan pembicaraan untuk menyerang kembali, tiba-tiba datang utusan dari Bani Mustalik tersebut. Qadima wafduhum ala Rasulullah sallallahu, datang utusan mereka dan berkata, ya Rasulullah, sami'na bi rasulika hina ba'astahu ilaina. Aku mendengar utusanmu ketika engkau mengutus utusan kepada kami. Maka kami bukan keluar ke pinggir kota linukrimahu, untuk menyambut dia. Nuaddi ilaihi ma qabilna minas sadaqah. Kami akan tunaikan kepadanya apa yang sudah kami terima dengan yakin, yaitu sedekah, zakat. Fanshamarra raji'an, tiba-tiba dia kembali lari dengan segera. Insyamarra maknanya kembali dengan segera, berangkat dengan cepat. Fabalaghana annahu za'ama li Rasulullah sallallahu anna kharajna ilaihi linaqtulah. Maka aku dengar pula mengaku-ngaku bahwasanya kami keluar untuk membunuh dia. Fa wallahi ma ji'na lidzalik. Sungguh demi Allah, kami tidak menghendaki untuk membunuh dia. Fa anzalallah ta'ala fihi wa fihim. Maka Allah pun turunkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan satu berita, maka periksalah dulu. Antusibu qauman bijahalatin. Dikhawatirkan kalian menimpakan satu bencana kepada satu kaum bijahalatin, dengan kebodohan, dengan salah, dengan keliru. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kalian menyesal atas apa yang kalian perbuat. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di tengah kalian ada Rasulullah SAW. Kalau dia mentaati kalian fi katsirin minal amr la'anittum. Kalau dia mengikuti kemauan kalian, justru akan memberatkan kalian. Kalau menuruti kalian apa yang kalian mau, ini saya justru akan memberatkan kalian sendiri. Wa qad aqbala Rasulullah sallallahu min safarihi dzalik hatta idza kana qariban minan Madinah wa kana ma'a Aisyah fi safarihi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa dalam kisah perang Bani Mustalik, walaupun perangnya sebentar, tapi kisah yang mengiringinya banyak. Bahkan ada kisah yang justru lebih penting lagi, yaitu kisah fitnah hadithul ifki. Terfitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan dituduh dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Dan ini kisahnya agak panjang. Ada 3 atau 4 halaman. Barakallahu fikum. Kita akan baca insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala, yaitu khabarul ifki, kisah fitnah terhadap Aisyah fi ghazwat Bani Mustalik. Dan itu kejadiannya ketika pulang dari perang Bani Mustalik. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.